Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Rizky Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapping saya. Sebelumnya saya punya pantun untuk kalian. Nah, terang bulan di langit cerah, bintang-bintang ikut menghias. Dengan ilmu kita melangkah agar hidup makin berkelas. Langsung saja ya. Ini mapping saya. Ini mapping saya yang berjudul kelemahan-kelemahan metode berpikir ilmiah. Nah, kelemahan yang pertama, mencakup kajian terbatas. Metode ilmiah hanya bisa digunakan untuk objek material atau hal-hal yang bisa diamati oleh panca indera. Nah, dilihat, diraba, diukur, dan diulang dalam eksperimen. Oleh karena itu, metode ilmiah tidak dapat menjangkau realitas metafisis seperti yang pertama ada nilai dan etika, yang kedua ada moralitas, yang ketiga ada makna hidup, yang keempat keindahan estetika, yang kelima spiritual atau agama. Nah, kalian menyebutkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak dapat diverifikasi secara empiris, sehingga metode ilmiah tidak cocok untuk mengkajinya. Nah, bayangkan Anda mencoba mengukur rasa bahagia menggunakan penggaris. Nah, tentu tidak masuk akal. Nah, karena bahagia adalah pengalaman batin, bukan objek fisik. Nah, contohnya ilmu fisika bisa mengukur kecepatan mobil. Nah, tapi ia tidak bisa menjawab apakah hidup bisa bermakna. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan demikian, kita perlu pendekatan lain. Filsafat, teologi, hermeneutika, atau humaniora. Nah, kelemahan yang kedua, asumsi objektivitas total. Metode ilmiah menuntut penelitian untuk membersihkan diri dari opini, keyakinan, dan preferensi pribadi. Nah, tetapi menurut Jujun S. Surya Sumantri, hal ini mustahil dilakukan secara sempurna karena penelitian membawa pengalaman hidup, pendidikan, budaya, bahkan paradigma ilmiah tertentu. Nah, pengamatan ilmiah tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu teori laden, termuat oleh teori. Seperti memakai kacamata berwarna. Walaupun kita mencoba melihat warna asli benda, warna kacamatanya tetap mempengaruhi hasil penglihatan. Contoh, dua peneliti yang mempelajari fenomena sosial bisa menghasilkan analisis berbeda karena latar belakang budaya yang berbeda. Nah, jadi objektivitas absolut hanya ideal, bukan realitas. Kelemahan yang ketiga, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Puntowijoyo menjelaskan bahwa kebenaran ilmiah tidak absolut. Nah, ia hanya benar selama belum ditemukan bukti yang menggugurkannya. Itu sebabnya teori ilmiah bisa berubah, diganti atau disempurnakan. Dulu manusia percaya bahwa atom adalah partikel kecil. Nah, ternyata salah karena ditemukan elektron, proton, neutron, bahkan partikel lebih kecil lagi. Nah, contoh yang pertama, teori geosentris digantikan heliosentris. Nah, pengobatan medis pun berubah seiring ditemukannya teknologi dan penelitian baru. Nah, artinya kebenaran ilmiah bukan kebenaran final,
melainkan kebenaran sementara yang paling kuat bukti empirisnya saat ini. Nah, keterbatasan metode ilmiah dalam non-empiris. Nah, materi juga menegaskan bahwa metode ilmiah tidak cocok untuk bidang seperti agama karena menyoal makna, nilai, kedalaman batin, dan spiritualitas. Nah, yang kedua ada sastra dan humaniora. Nah, karena mempelajari manusia sebagai makhluk bermakna, bukan sekedar objek fisik. Abdullah mengatakan bahwa agama bekerja pada wilayah transendensi dan batin, sehingga metode empiris tidak memadai. Nah, jika fisika bertugas mengukur panjang sebuah meja, maka agama bertugas menjawab mengapa manusia harus berbuat baik. Keduanya punya wilayah berbeda. Nah, humaniora memerlukan metode alternatif. Beberapa tokoh yang disebut dalam materi. Yang pertama ada Muhammad Abdurrahman. Humaniora tidak membahas objek fisik. Nah, karena metode ilmiah tidak memadai. Namun beberapa aspek pendidikan, misalnya pengajar bahasa atau matematika, masih dapat memakai pendekatan ilmiah. Nah, yang kedua, Ignaz Kleiden. Humaniora mempelajari manusia sebagai makhluk bermakna. Maka pendekatannya adalah interpretatif, bukan eksperimen laboratorium. Nah, yang ketiga ada Mujiyah Raharjo. Humaniora perlu memaknai hermeneutika atau metode kualitatif. Nah, karena ada hal-hal seperti makna, motivasi, dan kesadaran tidak dapat direduksi menjadi angka. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.